Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Sekarang kita akan membacakan kitab Riyadhus Shalihin, hadis nomor 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah azza wa jalla, yaqbalu, menerima taubatal abdi, taubat seorang hamba, ma lam yughargir, selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Jadi Allah Subhanahu wa taala masih menerima taubat-taubat kita selagi nyawa kita belum sampai di tenggorokan. Kan nyawa itu dicabut dari bawah, dari kaki. Maka ada sebagian orang yang merasa kakinya itu dingin sebelum meninggal, kaku, karena nyawa diambil dari kaki terus ke atas sampai nanti ke tenggorokan, kemudian meninggal dunia. Kalau nyawanya sudah sampai di tenggorokan, dadanya sudah mulai terasa sakit, maka taubat pada saat itu sudah tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah habis waktu dia untuk bertobat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Sesungguhnya taubat Allah ini kepada orang-orang yang beramal buruk dengan kebodohan, lantaran kebodohan. Artinya orang-orang yang bermaksiat pada saat itu sebenarnya dia dalam keadaan bodoh, tidak mengerti bahwa apa yang dia kerjakan itu mengandung siksa, mengandung azab Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu hukumnya, tapi masih dikerjakan dosa tersebut, berarti menunjukkan dia ini bodoh. Kok sudah tahu hal tersebut dilarang oleh Allah, kenapa masih dikerjakan? Bodohnya juga sudah tahu di situ mengandung siksa, kok masih dikerjakan. Tsumma yatubuna min qaribin, kemudian dia bertobat kepada Allah dengan segera. Min qaribin itu dalam waktu yang dekat, artinya dengan segera. Menurut Qatadah, min qaribin ini selagi sehat. Sedangkan menurut Hasan Al-Basri, selagi nyawa belum sampai tenggorokan. Dan tandanya nyawa ini sampai di tenggorokan, orang yang mau meninggal tadi dadanya sudah terasa sakit, nyawanya sudah sampai situ, sudah lebih malah. Faulaika yatubullahu alaihim, orang-orang yang seperti itulah yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an waladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. Bukanlah tobat kepada orang-orang yang beramal buruk sampai kematian datang kepada salah satu di antara mereka. Kemudian dia berkata, inni tubtul an, sesungguhnya aku bertaubat pada saat ini. Maut sudah datang, ajalnya hampir tiba, dia baru mengatakan, aku bertobat hari ini, aku bertobat sekarang. Tidak ada tobat bagi orang yang seperti ini. Maka mumpung ajal kita masih jauh, kita masih sehat, dari sekarang kita bertobat kepada Allah, jangan ditunda-tunda. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang ini meninggal, syaitan itu banyak datang kepada orang tersebut. Bukan hanya sekedar setan, malaikat pun menunjukkan
tempat dia nanti di akhirat. Kalau orang tersebut orang yang buruk, akan diperlihatkan neraka. Bagaimana siksa neraka, siksa kubur, sehingga orang yang meninggal tadi lupa mau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lupa untuk bertaubat menjelang kematiannya. Apalagi ketika nyawa sudah dicabut, sudah mulai dicabut dari kakinya. Sudah lebih jelas lagi orang tersebut akan lupa segala hal. Tapi kalau jauh-jauh hari kita sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang datang kepada kita malaikat rahmat kemudian menunjukkan kita keindahan surga. Sehingga dia akan mudah ditalqin, mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah menjelang wafatnya. Dan kematiannya pun akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mumpung sehat, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kematian nggak tahu kapan akan datang. Mungkin besok atau lusa atau mungkin nanti tengah malam datang kepada kita. Walalladzina yamutuna wa hum kuffar. Dan taubat bukan juga diberikan kepada orang-orang yang meninggal dalam keadaan kafir. Dulunya dia pernah bertobat kepada Allah, amal baiknya juga banyak. Cuma menjelang kematiannya dia sempat murtad. Maka semua amalnya sia-sia, semua taubatnya juga sia-sia. Apalagi yang belum sempat masuk Islam, kafir sejak lahir sampai meninggalnya dalam keadaan kafir, maka baginya ulaika a'tadna lahum adzaban alima. Yang demikian itu kami siapkan untuk mereka adzaban alima, azab yang pedih. Jadi mumpung kita sehat, mumpung nyawa kita belum diambil, segera kita bertobat kepada Allah, karena pada saat inilah tobat Allah terbuka luas. Tapi kalau nyawa kita sudah diambil, maka pintu tobat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.